Selamat sore teman-teman. Selamat datang di Bincang Buku yang keempat. Di Bincang Buku ini seperti biasa kita akan membicarakan buku yang sedang atau sudah dibaca. Juga teman-teman bisa saling merekomendasi satu sama lain. Ya, sepertinya teman-teman sudah membawa buku dan langsung dipamerkan. Ada yang bawa 2, 1, 3. Oke. Nantinya teman-teman akan diberikan waktu setidaknya 3-4 menit untuk membicarakan buku yang sedang atau sudah dibaca. Untuk pertama kita mulai dari Bang Nas. Silakan. Sore teman-teman. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nasruddin. Kasih dekat mic-nya kalau kecil suaranya. Ya, untuk hari ini atau dari kemarin udah lama sih, bukan cuman hari ini, udah ada beberapa minggu saya baca bukunya Robert Gilbert yang pengarangnya Harry Potter tuh, judulnya Little White, yang kuda putih, tapi buku terjemahan. Itu lumayan tebal sih bukunya, makanya agak lama habisnya. Di samping karena juga buku terjemahan, jadi agak susah mencernanya dikit. Masih kosong. Masih ada 100 orang juga. Jadi buku ini bercerita tentang 2 orang pengacara. Pengacara ini baru memulai karir, tetapi mereka sudah menemukan kasus-kasus yang aneh dan agak sedikit misteri. Dan mereka juga merekrut orang-orang pengacara-pengacara yang baru mulai. Jadi yang punya kantor dan yang kerja itu masih baru semua. Tetapi yang serunya, kasus-kasus yang mereka pecahkan ini kasus-kasus berat atau kasus-kasus yang penuh misteri, seperti bunuh diri, pembunuhan, yang begitu-gitu. Jadi pemecahannya juga agak rumit dan mendebarkan sebenarnya. Yang serunya buku ini itu dikisahkan per bab itu agak berpisah-pisah. Artinya scene satu ke bab satu ke bab yang lainnya kadang ndak terlalu runut gitu, dan ndak terlalu dari A sampai Z. Kadang ada lompat-lompat. Bab 1 menerangkan A, nanti bab 2 menerangkan C, terus bab 3 menerangkan B gitu. Jadi agak agak membingungkan bagi kita yang membaca buku terjemahan, karena buku asli sama terjemahan kadang berbeda. Kalau buku terjemahan kan agak ini tergantung sisi penerjemahnya beda, yang aslinya beda, tapi sama, maksudnya sama. Itu yang agak membingungkan. Kemudian buku ini juga tebal dan hurufnya kecil-kecil, jadi agak susah, agak lama kita menghabiskan. Dapat kaca pemisah. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Bang Nas bisa tunjuk salah satu di antara kami. Bang Ziki. Sebelah sana dong. Oh ya. Kan Bisa acak sih, terserah Bang Nas. Silakan Nabila. Oh, Mbak Nabila. Lupa saya. Halo teman-teman semuanya. Halo. Aku Nabila. Aku di sini anggota teman baca juga. Sekarang aku akan mereview buku karya Edogawa Ranpo Edogawa, yaitu yang berjudul Human Chair atau Kursi Manusia. Ini sebenarnya bukan novel ya guys, tapi ini lebih kayak kumpulan cerita-cerita pendek yang dikumpulkan jadi satu. Jadi ceritanya tuh pendek-pendek, tapi ada banyak cerita dalam sini.
mungkin aku akan spoiler dikit nanti ya. Tapi menurut aku ya, cerita-cerita yang dikarang oleh Edogawa Ranpo ini memiliki satu kesamaan gitu. Menurut aku gaya menulisnya Edogawa Ranpo ini membuat kita penasaran sampai ke akhir gitu. Jadi yang ditulis ini seperti misteri gitu ya, misteri tapi kita kayak dibikin terus menerus ingin membaca gitu. Selain karena dia pendek, tetapi dengan cara penulisannya itu loh, yang kayak kita seperti kesannya dikejar gitu. Kayak kita tuh intinya harus tahu, seperti kita itu detektifnya gitu. Jadi kita dibawa dengan arus dan dari semua cerita Edogawa Ranpo dalam sini, intinya setiap ceritanya itu selain membuat kita dikejar, kita itu ada satu momen pada yang akan akhir cerita, yaitu kayak klimaksnya itu kita dibikin akan ada yang kayak deg gitu. Karena ini tuh misteri gitu, misteri yang kayak sadis dan lain sebagainya. Misteri sadis bukan hanya pembunuhan ya teman-teman, ya ada pembunuhan, tapi banyak cerita-cerita aneh yang kayak uncanny, scary, tapi bukan hanya pembunuhan, hal-hal yang kayak pemukulan seperti itu, tapi banyak sekali hal-hal yang kayak di luar kepala gitu, yang kayak orang-orang psikopat yang lakuin gitu, yang kayak otak manusia itu kita nggak bisa, apa ya, kok bisa dia punya ide seperti itu gitu loh teman-teman. Ya jadi intinya di seluruh cerita itu alurnya seperti itu, yang membuat kita ingin terus membaca, yang membuat kita merasa seperti detektifnya, dan membuat kita di akhir klimaksnya tuh seperti ada sebuah ledakan emosi yang membuat kita kayak kita tuh baca buku, habis itu pas klimaksnya kita kayak gini, kita kayak tutup bukunya terus habis itu kayak gitu. Jadi kita kayak merenungin apa yang terjadi gitu loh, teman-teman. Oke, aku mau spoiler satu nih. Ini warning spoiler ya. Satu aja yang judulnya Kursi Manusia. Jadi ada seorang wanita yang seorang istri diplomat. Wanita ini penulis ya teman-teman. Suaminya ini diplomat, dirinya ini penulis. Jadi otomatis wanita ini orang terpandang dong. Jadi kayak istri politisi gitu-gitulah ya. Nah, karena dia orang yang terpandang, otomatis banyaklah yang ngefans sama dia gitu. Nah, karena itu banyak yang ngirim surat ke dia. Salah satu surat yang setiap surat tuh masuk ke rumahnya tiap hari, masuk. Tapi ada satu surat yang mengkot perhatiannya gitu. Nah, satu surat ini ditulis oleh seorang pekerja kayu gitu, kayak pengrajin kayu yang membuat kursi. Nah, intinya di surat itu bla 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 bla, hai, perkenalkan saya begini. Ternyata kursi itu, wanita itu telah membeli kursi itu, yang mana kursi itu ternyata didesain sedemikian rupa bahwa bisa seorang manusia tuh bisa hidup di dalam kursi itu selama berhari-hari. Akhirnya datang juga. Kamu di sampingnya Mbak Lisa. Jadi Nabila Ya. kasih di sini. Ya. Oke. Aku lanjut ya teman-teman. Oke, langsung ya. Nah, tadi intinya tadi kan kursi itu bisa ini ya, bisa dibikin hidup seseorang bisa hidup di dalam kursi itu secara normal. Intinya sudah didesain sedemikian rupa, ada kayak air minumnya segala macamnya. Ternyata setelah kayak sudah mau klimaks cerita itu, di surat itu bilangnya bahwa ternyata si pekerja kayu itu yang di dalam kursi itu, dan wanita itu sudah yang membeli kursi itu di dalam rumahnya gitu loh. Jadi di akhir cerita itu dia bilang kayak, tolong temui aku sudah ada di dalam rumah ini, dan gitu. Iya kan? Gitu. Bener-bener ternyata iya. Ternyata tapi dia kayak bikin warning gitu loh, bahwa aku buruk rupa, tolong temui aku. Kayak dia sudah stalking lama gitu loh ke si wanita ini. Jadinya gitu teman-teman. Jadinya kita kayak sebagai detektif atau sebagai kita merasakan sebagai wanita itu, kita duduk ternyata di kursi yang kita dudukin itu.
ternyata ada manusianya gitu loh. Padahal kita nih sudah ingin tenang ya, tapi di dalam rumah kita sendiri ada manusia yang tidak kita kenal ya. Gitu kira-kira teman-teman, reviewnya menurut aku bagus. Ini kalau kalian pengen yang singkat-singkat tetapi singkat tapi memainkan nyali itu ya guys, kalian bisa baca ini. Terima kasih. Aku mau tunjuk Kak Aura. Oh ya teman-teman, ini perbincangan ini satu orang setidaknya 3-5 menit. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Aura. Saya merupakan salah satu anggota magang di komunitas teman baca ini. Jadi saya ada membawa 2 buku. Yang pertama buku yang sudah saya baca, dan yang kedua buku yang sedang saya baca. Untuk yang pertama, ini karyanya Philip Pullman. Judulnya itu Si Pembuat Jam, genrenya fantasi. Jadi buku ini bercerita tentang pembuat jam mekanis, yang dimana tuh mereka kan termasuk perajin dan punya tradisi murid-murid yang sedang belajar untuk membuat jam mekanis ini akan memamerkan karyanya ke pameran, kayak hari besarnya bagi mereka lah, hari debutnya mereka gitu. Nah, di sini tokoh utamanya itu namanya Carl. Carl ini dia ngerasa tidak bisa untuk menuntaskan tugasnya membuat jam mekanis. Jadi jam mekanis itu kalau dalam cerita ini bentuknya itu bisa berupa patung bentuk manusia dan benar-benar nyata gitu kayak manusia aslinya. Tapi mereka itu digerakkan dengan dengan mesin-mesin jam mekanis. Nah, Carl yang nggak bisa menuntaskan tugasnya ini udah putus asa sampai mabuk di sebuah kedai, terus akhirnya ditemui dengan Dr. Calmenius, namanya. Dia tuh ahli pembuat jam mekanis. Nah, singkat cerita, si Carl ini dibantu oleh Dr. Calmenius ini dengan dia tuh udah ngasih patung jam mekanis yang sudah jadi gitu. Tapi uniknya di sini yang saya suka, Philip Pullman itu benar-benar memainkan imajinasi yang saya pun sebagai pembaca sangat-sangat terkejut gitu. Karena kenapa? Diceritakan buatan patung jam mekanis buatan Dr. Calmenius ini, dia itu bisa bergerak kalau ada orang yang nyebut kata iblis gitu. Ya, jadi jam buatan Dr. Calmenius ini bentuknya patung zirah gitu, patung zirah kayak bawa tombak. Jadi kalau ada yang nyebut iblis, patung ini bakal gerak sendiri, patung jam ini bakal gerak sendiri dan mau kayak nusuk leher orang gitu. Itu bisa dihentikan kalau misalnya ada yang menyanyikan satu nada buatan Dr. Calmenius ini. Nah, Carl ini yang saya awalnya kira dia tuh termasuk protagonis, ternyata dia termakan dengan nafsunya sendiri, keserakahannya sendiri, yang ngerasa ini barang bagus nih, harus saya manfaatin baik-baik gitu. Dan akhirnya dia tinggalin dan dia tuh kayak mau nyari tempat untuk menaruh patung jam ini. Tapi patung jam yang udah dikasih sama Dr. Calmenius itu dia tinggalin dulu di kedainya. Nah, akhirnya ada anak yang menjaga kedai yang melihat patung itu dan nggak sengaja nyebut kata iblis itu. Nyaris dia itu mau ditusuk kan pada akhirnya. Tapi lagi-lagi Philip Pullman ini kasih sebuah plot yang saya tidak duga lagi. Jadi di daerah itu, di desa itu tuh ada pengarang yang bercerita kalau di kerajaan tempat mereka tinggal waktu itu tuh pangerannya itu terbuat dari jam. Kenapa? Karena pangerannya lemah jantung, terus si raja itu kayak benar-benar putus asa untuk ngobatin anaknya. Dan akhirnya ketemu sama Dr. Calmenius ini. Dr. Calmenius kasih alternatif, istilahnya itu ubah jantung anak ini supaya
jadi jam mekanis gitu, makanya dia bisa gerak. Tapi lama-lama patung jam mekanis itu kan bisa karatan gitu kalau bertahun-tahun. Lama-lama anak ini kayak rusak lah, nggak kayak hidup lagi gitu. Nah, raja ini putus asa, dia balik lagi ke dokter Kalmenius, terus disuruh dokter Kalmenius untuk ngasih jantung si raja ini. Raja itu kasih jantungnya ke anak itu. Tapi anak itu lama-lama sakit lagi karena dia belum sepenuhnya jadi manusia. Balik lagi ke si anak yang anaknya penjaga kedai yang hampir ditusuk lehernya sama patung jam baju zirah itu. Si pangeran itu lagi nyanyi lagu yang bisa menghentikan itu gitu. Nah, sampai akhirnya mereka pun mulai melarikan diri dari si Karl ini gitu. Tapi si Karl itu karena udah kemakan nafsu, jadinya mau jadiin pangeran yang dia tahu ternyata patung jam mekanis itu jadi karyanya dia yang bakal dipamerin. Padahal anak itu udah termasuk manusia gitu. Iya. Jadi jalan cerita yang seperti itu yang saya sukai, yang dimana ada nilai persahabatannya, terus ada nilai-nilai keluarganya yang tadi diceritain kalau si raja itu mau mengorbankan jantungnya untuk anaknya. Itu dari saya, terima kasih. Oh, langsung memilih Andin. Kirain mau balik mic. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Andin. Saya adalah jangan panggil kakak. Saya adalah anak magang. Ya. Hari ini saya akan sedikit membicarakan buku yang sudah saya baca. Judulnya itu The Gambler, karya Fyodor Dostoyevsky atau Dostoyevsky, penulis yang berasal dari Rusia. Yang dulu itu saya pernah baca di Google kan kalau Fyodor ini pernah di penjara itu di Rusia gara-gara mendiskusikan buku yang berisi kritik-kritik kepada kekaisaran di Rusia pada saat itu. Jadi ini penulis di penjara, kemudian diasingkan, terus hampir dihukum mati. Tapi pada saat terakhir akan dihukum mati itu hukumannya dibatalkan. Jadi penulis ini beliau itu menulis untuk karena kan beliau ini bukan dari kalangan kaya raya yang bangsawan seperti Leo Tolstoy kan. Dia ini miskin, tidak ada uangnya. Dia itu menulis agar kebutuhan hidupnya itu terpenuhi. Dan karena dia sering main judi, dia itu harus bayar utangnya yang banyak karena main judi itu. Ya. Jadi ceritanya dalam The Gambler ini kan kalau diterjemahkan kan penjudi kan gitu. Bercerita tentang seorang guru, kayak guru private bagi keluarga kaya raya dari Rusia yang tinggalnya itu di hotel yang ada di Jerman. Nah, si guru ini diketahui setelah lama bacanya bernama Alexis Ivanovich gitu. Dia ini jatuh cinta sama anak dari kepala keluarga di keluarga itu, tempat dia menjadi guru private. Namanya Polina. Karena dia cinta ini sama Polina, dia itu bermain judi atas suruhannya si Polina. Jadi disuruh main judi sama Polina. Jadi Polina itu kayak gini, kamu main atas suruhan saya, pasti kamu menang. Dan hasilnya itu kasih ke saya, seperti itu. Cerita berlanjut kepada penjelasan mengenai ternyata keluarga ini itu sedang menunggu nenek atau yang ketua tertinggi dari keluarga ini meninggal supaya mendapat warisan.
Seperti itu. Jadi ceritanya si nenek itu yang jauh di Rusia sana tiba-tiba datang ke Jerman. Nah, di Jerman ini kagetlah keluarga yang tinggal dalam hotel yang di Jerman itu. Karena kan selama ini mereka itu mengirim surat-surat ke Rusia menanyakan apakah neneknya udah meninggal, udah mati kah, biar warisannya itu cepat dibagikan. Setelah itu datanglah neneknya ke Jerman, semuanya takut karena takut diketahui apa yang surat-surat yang udah dikirim ke Rusia sebelumnya. Nah, dibikin tambah takut lagi keluarga ini ketika sang nenek itu menghabiskan semua kekayaan duitnya itu untuk bermain judi di Jerman, di kasino yang tempatnya si guru ini bermain juga. Buku ini karena terjemahan banyak terjemahannya itu yang apa ya, bagi saya itu kurang saya pahami gitu. Ada beberapa yang misal seperti ini, pada kalimat yang baru ada fungsinya jika menghadapi pengunjung yang datang tiba-tiba dalam jumlah yang banyak dengan berbagai macam permintaan dan rebut. Jadi di situ kan langsung dengan berbagai macam permintaan dan rebut yang menurut saya agak saya kurang pahami. Seperti berbagai macam harusnya kan berebutan, tapi ditulisnya itu hanya rebut gitu. Saya kira pas pertama itu baca itu ribut, saya kira typo karena dicetakannya ini tuh banyak ada typo juga, banyak typos gitu. Nah, dari sisi yang lain juga tentang teknik penceritaannya ini, dia itu di awal itu lama sekali, kayak tokoh aku itu kita tidak tahu siapa nama tokohnya itu, baru dikenalkan di tengah-tengah cerita. Dan karena si tokoh utamanya ini yang bercerita dengan wataknya yang orangnya itu pelin-pelan gitu, cepat bingung, cepat ketakutan. Jadi dia itu ceritanya menceritakan cerita di dalam cerita ini membuat kita itu juga bingung. Dan nih di sini seolah-olah dia ingin menghindari melihat kebingunganku. Jadi karena tokohnya itu punya karakter yang cepat bingung, pelin-pelan dan tak tentu arah, jadi jalan ceritanya itu juga terkesan lama dan amburadul menurut saya gitu. Dan novel ini di awal itu alurnya terasa lambat sekali, namun ketika di akhir itu seperti dicepatkan sekali gitu, terburu-buru. Dan di novel ini saya tidak temukan klimaks yang benar-benar itu. Kalau tadi Nabila kan ada klimaks yang sangat klimaks, kalau di sini tuh tidak ada klimaks. Dan dalam adegan judinya karena tidak terlalu rinci diceritakan, jadinya tidak terlalu berkesan gitu novel ini. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Itu lepas aja nih. Ininya. Itu mulu. Selanjutnya kepada Mas itu. Mas itu siapa? Penyair jalanan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Abidin. Saya akan membagikan tentang bacaan yang sedang saya baca. Di sini saya ada bawa 2 buku. Yang pertama judulnya Pemuda Negarawan. Terus yang kedua Kambing Jantan karya Raditya Dika. Yang satu siapa? Ini kayak banyak penulis gitu Bang, kayak kumpulan esai. Jadi di buku Pemuda Negarawan ini itu menceritakan tentang para pemuda itu harus memiliki jiwa kenegarawan. Seperti kalau kita lihat sejarah zaman dulu tentang lahirnya Sumpah Pemuda, terus peristiwa Rengkas Dengklok,
Ya, Rengas Dengklok itu para pelopornya itu adalah para pemuda. Para pemuda. Dan kalau kita kembali ke pemilu tahun 2024, pemilih terbanyaknya itu adalah pemilih dari kalangan pemuda sebanyak 55%. Jadi cuma 3% kurangnya untuk suara Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ya kan, Pak Prabowo kan 58%. Jadi banyak juga kalangan anak muda yang pilih Pak Prabowo kayaknya. Jadi buku ini tuh apa ya? Kayak bagaimana sih seorang anak muda itu berkontribusi untuk negara ini, ya, berkontribusi untuk negara ini, karena motor kemajuan sebuah bangsa itu adalah tergantung anak mudanya. Dan seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, Ya, hati-hati Om Nat. yang dikatakan oleh Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Itu enggak ya? Itu enggak sih? Pohon gunung Semeru dari akarnya enggak sih? Ya, kata-katanya dari Bung Karno. Jadi di sini tuh ketika saya baca buku ini itu saya seakan memikirkan diri saya, setidaknya sebagai anak muda itu saya harus berkontribusi untuk bangsa ini, walaupun dengan hal-hal yang kecil kan, karena ada kata-kata yang mengatakan itu, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi apa yang kamu berikan untuk negara itu. Tapi mungkin menurut saya ini juga salah. Ya, jangan, maksudnya kalau misalkan kata-kata itu benar, misalkan mungkin itu salah satunya yang menyebabkan negara itu seakan kikir terhadap rakyatnya kan, mungkin karena kata-kata itu juga kan. Ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Itu. Jadi buku ini menurut saya keren sih, karena membuka wawasan saya bagaimana ternyata perjuangan anak muda itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa ini. Mungkin itu saja dari saya. Yang satunya? Raditya Dika. Ya. Masih cukup. Kalau ini Raditya Dika ini salah satu blog keseharian Bang Raditya Dika. Keseharian beliau. Jadi mungkin sudah Anda familiar ya, Bang Raditya Dika di kalangan kita semua. Beliau seorang penulis, aktor, sutradara, penyanyi juga. Ya, Timun Jelita. Tapi dia gitaris dia. Jadi Bang Raditya Dika itu salah satu idola saya lah. Sangat luar biasa beliau. Jadi ada salah satu cerita di sini yang membuat saya itu tertawa. Jadi Bang Raditya Dika itu menceritakan sebuah buat muka itu kayak sapu tangan, tapi jadi dia tuh ada motif bunga. Padahal itu kolor bokapnya. dia kira ini Bang Raditya Dika itu. Jadi di sini itu saking luar biasanya seorang Raditya Dika, kejadian sehari-hari yang mungkin kita rasa itu nggak terlalu inilah, maksudnya itu privasi kan untuk. Tapi Bang Raditya Dika itu menulis dalam sebuah blog dan itu jadi dapat penghargaan Best Indonesian Blog Award 2003. Keren Bang Raditya Dika. Itu aja mungkin Bang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jiki. Oh iya, belum. Atau mau buka puasa. atau mau kasih kesempatan aja deh. Jangan buka buku. Ya, Saya nggak bawa buku juga. Saya sebenarnya mau ikut nimbrung aja sebenarnya tadi. Satu buku aja yang habis dibaca. Iya. Ayo. Iya. Baik ya. Kurang
kurang sah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dita Hendriana. Mungkin saya nggak bawa bukunya, tapi buku ini sangat familiar. Dan buku ini baru saya baca sebenarnya sudah 1 bulan gitu. Tapi mohon maaf dia nggak selesai gitu. Dia judulnya Dunia Sofi. Udah pada kenal pasti ya? Iya, sangat-sangat familiar gitu ya. Karena saya sebenarnya memasuki dunia filosofi juga dunia filsuf gitu ya, baru-baru ini gitu. Jadi ada yang bilang ini adalah buku yang bagus dibaca untuk orang-orang yang baru belajar tentang filosofi gitu. Jadi saya baru belajar itu sebenarnya sampai dalam tahap Plato, di mana dia sedang berbicara tentang dunia ide gitu. Itu adalah dunia yang apa ya namanya ya, yang dianggap sesuatu yang abadi gitu, adalah dunia ide gitu. Makanya dia akan jadi nanti idealisme kayaknya seperti itu. Saya mentok sebetulnya di sana karena saya tidak bisa memahaminya. Kan ini ibarat kata tangga gitu ya. Kalau kita belum selesai di situ nggak bisa kita lanjut lagi membacanya. Menurut saya seperti itu gitu. Jadi saya butuh memahami dulu nih apa maksudnya. Jadi buku ini saya sambil dengan nonton channelnya Ardians Kamar Film yang membahas tentang filosof gitu, sehingga membantu saya untuk memahaminya gitu. Jadi di bab pertama mungkin cerita biasa gitu ya, bagaimana si Sofi ini dikirimin surat gitu, dimana dia bertanya-tanya tentang kehidupan. Mungkin untuk anak-anak seumurannya dia itu sangat simpel gitu ya. Kalau dibandingkan, saya sebenarnya berkaca juga di dunia Sofi itu. Jadi umur 7 itu saya juga pernah bercermin gitu. Kira-kira ada dunia lain gak sih di dalam cermin itu gitu. Tapi saya kan tidak punya orang yang akan mengirimi saya surat dan membicarakan tentang dunia seperti apa tokoh lain di dunia Sofi itu yang mengajarkan dia tentang filsafat gitu. Dan sampai saya dewasa umur 35 nih, saya memang baru menemukan hal itu gitu. Karena saya masih percaya dengan kita itu tidak boleh bertanya kenapa gitu kan, dan filosofi itu adalah hal paling berbahaya di dunia ini gitu. Jadi saya belum menyentuh filosofi sampai saya bertemu dengan seseorang gitu ya. Akhirnya saya membacanya sekarang dan itu memang berat banget, dan saya bersyukur bertemu dengan buku tersebut gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar filosofi atau belum mengenalnya, saya pikir perlu untuk mempelajarinya. Bukan untuk apa ya, kalau sampai detik ini setelah saya membaca dan menonton, ada batasan yang masih saya pegang gitu ya, bahwa filosofi itu hanya ilmu untuk diketahui gitu ya, untuk dipraktekannya sebentar dulu nih gitu, untuk diambil ilmunya entah itu dia baik ataupun salah nanti dulu nih gitu. Jadi saya masih berprinsip agama Islam itu yang paling benar, Allah itu Tuhan kita gitu. Mungkin memang belum sampai di tahap itu gitu ya, masih di tahap tentang ide itu ya. Aristoteles, Plato masih di sana. Baik ya, itu ya, terima kasih. Oh ya, silakan Kak. Coba tadi lanjut aja. Oke. Selamat berbuka puasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke. Kenalan lagi cicuk. Kenalan lagi apa enggak nih? Bosan ya? Sudah kenal Pak. Oke, Bang. Buku terakhir yang saya baca kemarin ini bukunya Ahmad Tohari, Orang-orang Proyek. Kalau tadi kan J tadi ngomongin politik-politikan, ini politik-politikan juga nih. J yang mana? Ini. Ya. Nah, jadi di Orang-orang Politik ini menceritakan tentang orang-orang proyek, terus menceritakan gimana dunia orang di proyek, terus orang-orang yang bekerja di sekeliling proyek itu, terus ada mandornya, ada pokoknya macam-macam lah orang di proyek. Di situ menggambarkan sekali sih gimana kebiasaan orang-orang kita ketika ada proyek. Jadi apa-apa diproyekin. Nah, kurang lebih seperti itu lah. Nah, yang menarik di sini ada seorang tokohnya gitu ya, namanya Kabul. Kabul ini insinyur bangun jembatan gitu, bangun jembatan di suatu desa. Nanti di sana banyak sekali peliknya kehidupan dunia proyek ini, yang ada tekanan dari atas lah,
Nah, jadi latarnya ini pada saat Orde Baru. Nah, jadi gimana Orde Baru itu menceritakan apa namanya, gimana suasananya, semua itu serba harus apa, semua tuh harus ada afiliasi ke Beringin lah gitu ya. Nah, jadi semua apapun proyek, apapun kerjaan apa, semua pasti ada imbalan ke sana gitu, harus ada ke sana gitu. Nah, sama seperti di proyek ini juga gitu. Jadi proyek ini dibikin sebagai proyek ambisius gitu. Jadi sama kalau ditarik ke sekarang mirip-mirip kayak di IKN gitu-gitu dah. Gitu. Jadi si Kabul ini dapat ditugaskan gitu untuk bikin jembatan di desa ini. Nanti si jembatan ini di pertengahan cerita nanti bakal diminta dipercepat gitu pembangunannya gitu, karena mau diresmikan gitu loh, karena ada ketua partai yang mau meresmikan ini gitu kan, karena sebagai bentuk apa namanya, bentuk kekuasaan dia gitu. Jadi mereka apa ya, jadi pejabat itu kan investasi itu kan harus yang terlihat gitu. Jadi kalau dekat-dekat pemilu atau apa, pasti yang mereka kampanyekan apa itu prestasi-prestasi, investasi sebelumnya yang sudah terwujud, sudah terbentuk gitu. Nah, jembatan ini seperti itulah. Jadi agar jembatan ini bisa diresmikan oleh dia, jadi pembangunannya dipercepat. Dan si Kabul ini kurang sepakat, kurang setuju gitu. Dia kepingin hasil apa namanya, hasil jembatan yang dia bikin ini bisa dipakai lama gitu. Nah, tapi karena waktunya dipercepat, terus anggarannya banyak dipotong-potong sana sini gitu kan, dia harus bayar apa ke mandornya lah, terus banyak pimpinan apalah dia bayar potong-potong gitu. Di situ dia mulai resah, nanti di ujung cerita nanti dia si Kabul ini mengundurkan diri gitu, karena merasa ini proyek nggak bisa jalan sih gitu. Proyek nggak bisa jalan, hasilnya nggak maksimal karena besinya ditukar gitu loh. Jadi ada besi gitu yang harusnya dibeli baru gitu, tapi karena apa namanya, anggarannya udah dipotong-potong gitu, akhirnya dibelilah besi bekas gitu, besi bekas. Dan akhirnya si Kabul ini ngundurin diri gitu sebagai apa, pimpinan proyek di sana. Nah, singkatnya proyeknya selesai dan terlaksanalah dia apa, acara peresmian itu gitu. Tapi selang 1 tahun setelah peresmian itu, jembatannya roboh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi dunia proyek itu seperti itu, banyak apa namanya, banyak yang harus dibagi-bagi dan semua orang harus dapat, seperti itu. Dan jadinya ya proyek-proyek apa, bangunan atau apa, jadi abai dari apa namanya, kualitas kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih cerita novel ini. Jadi selain cerita tentang proyek itu, di sini ada cerita menarik juga, di mana warga desa gitu ya menanggapi ketika ada proyek di desanya. Gitu. Itu menarik sih. Bagaimana caranya orang-orang desa ini kan pekerjaannya di sini kan rata-rata si orang desa di situ. Terus nanti ada warung-warung yang bakal dadakan tuh ada di situ. Seperti itu dah kehidupan di dunia proyek gitu. Dan gimana masyarakat itu pertama kali melihat apa, kayak alat berat datang ke desanya gitu kan. Ya mereka
seperti apa ya, terkagum-kagum desanya akan dibangun, dan seperti itulah politik gitu. Ingin mendapatkan suara pasti akan berada di daerah-daerah seperti itu gitu, di mana daerah-daerah yang potensi mungkin bisa meraup suara yang banyak apa gitu, pasti di situ ada proyek. Nanti akan di situ ada proyek. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Selanjutnya buku kedua, tapi ini belum selesai tak baca. Bukunya apa, Matahari Tenggelam dari Osamu Dazai. Jadi sekilas saja nih ceritanya tentang sebuah keluarga gitu ya, keluarga di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Jadi keluarga ini keluarga kaya gitu. Terus nanti pasca Perang Dunia Kedua ini dia pindah rumahnya dari kota ke salah satu provinsi gitu, dan di situ dia menceritakan hari-harinya gitu, ketika dia wajib militer sampai dia berpindah gitu dari kota ke provinsi. Mungkin itu aja sih karena belum selesai, jadi belum tahu nih apa ujungnya gitu. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum ya? Yang belum. Ya. Oke, langsung saja. Perlu perkenalan? Sempat ganti nama kan? Potong kambing lagi. Halo semuanya, saya Daman. Oke, jadi di sini saya ingin mereview buku ini. Sebelum saya review, mungkin yang pertama saya mengutip katanya Bang Ded kemarin pas kita diskusi sama Bang Rido kemarin. Setidaknya mungkin suatu saat kita bisa mencoba adrenalin dah. Dalam artian mencoba hal-hal yang tidak kita suka untuk kita baca. Ini termasuk buku yang tidak saya suka karena terjemahan. Ya. Nah, penulisnya ialah Daud Ibnu Tamam Ibnu Ibrahim As-Sauni. Penulis Timur Tengah. Mungkin private-nya si Darwis Terelie lebih private ini. Capek saya cari di internet siapa sih Sauni ini, sampai nggak ketemu begitu penulis ini. Jadi juga katanya Bang Rido kemarin, kalau bisa ketika kalian review buku, hindari sebisa mungkin kata-kata sifat gitu, seperti keren, bagus, gila. Tapi mohon maaf Bang Rido kalau Bang Rido nonton. Ya, untuk buku ini jujur, ini buku gila banget. Sekomunis-komunisnya buku yang lain lebih komunis buku ini saya rasa. Karena buku komunis yang lain hanya mengingatkan kita bagaimana istilahnya tidak bertuhan dengan perspektif yang mereka bawa begitu, tanpa dalil dan lain sebagainya. Meskipun buku ini fiksi, akan tapi buku ini bermuatan dan berbobot cukup berat bagi saya sebagai seorang muslim begitu. Dan juga nggak tahu teman-teman yang lain juga ketika mungkin yang non muslim baca buku ini kayaknya sama juga begitu. Nah, buku ini berkisah tentang awal mula seorang biarawan namanya Bahira begitu di Timur Tengah. Bahira. Ya, orang Nasrani. Jadi dengan kalau malaikat sebutannya apa ya? Seorang, masa seorang ya? Kalau malaikat sosok gitulah, sosok makhluk begitu, ciptaan Tuhan, yang dimana dulu dia ini sebagai raja dari para malaikat. Salah satu keistimewaan dia ini, dia diciptakan dari api, sedangkan malaikat yang lain diciptakan dari cahaya. Ya, nama malaikatnya ini Azazil gitu, atau yang lebih kita kenal sekarang dengan nama iblis. Nah, ya, Azazil tuh mungkin kalau kita bisa gambarkan nama pena dari iblis mungkin ya. Nama baiknya lah. Nah, ceritanya pada zaman dahulu ketika manusia pertama diciptakan oleh Tuhan yang bernama Adam, semua malaikat disuruh tunduk atas perintah Tuhan, kecuali Azazil nggak mau tunduk nih. Karena dia prinsipnya megang teguh begitu. Dia orang keras kepala dan bilang, saya hanya tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak mau tunduk kepada makhluk. Padahal itu kan perintah Tuhan begitu. Nah, oleh karenanya dia dibuang ke surga. Dibuang ke bumi. Dibuang ke bumi. Sebelum dibuang ke bumi, dia punya dua permintaan yang dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, dia minta agar hidup saya bisa ditangguhkan sampai hari kiamat.
Oke, dikabulkan. Yang kedua, agar saya bisa menggoda umat-umat yang tidak mau mendengar kepadamu, agar saya bisa bawa ke golongan saya ke neraka, kata si Azazil nih. Oke, di ACC begitu sama Tuhan. Otomatis dia dibuang nih ke mana namanya? Ke bumi. Nah, ke bumi. Nah, terus berjalannya cerita ini cukup gila. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena andai kata saya baca dalam artian buku aslinya terbitan Timur Tengah begitu, mungkin orang tidak mengira ini buku fiksi, akan tapi buku khutbah. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena saya pun yang membaca atau sebagai reviewer sekarang agak takut untuk menyelesaikan buku ini karena ini belum selesai, karena begitu kerasnya begitu. Karena di sini banyak petuah-petuah yang tidak pernah kita dengar sebelumnya di kitab-kitab suci, baik itu Zabur, Taurat, Injil maupun Quran, tapi ini petuah-petuah dari iblis. Jadi juga buku ini membahas di bab 2 terutama. Di bab 2 buku ini membahas full. Di bab 2 itu ialah doa-doa, tentang doa si penulis. Karena saya rasa penulisnya juga takut untuk menyelesaikan buku ini. Ya, jadi di bab 2 itu full doa. Ya Tuhan, semoga. Wih, saya baca, kok doa-doa semua. Andai kata ini dalam terbitan Arab, mungkin ini dikira khutbah begitu, isinya doa-doa semua. Nah, yang terakhir ini buku pertemuan yang tadi saya bilang Bahira sama iblis di salah satu tempat di Timur Tengah katanya. Tapi ini fiksi, gambaran dari si penulis yaitu Sony, di sebuah sungai yang dimana sungai ini pernah dijadikan tempat minum oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad begitu. Di sana dia bertemu iblis dengan sosok sebagai seorang manusia yang menggunakan jubah compang-camping. Lalu dia diskusi, isinya full percakapan. Tapi percakapannya seperti tadi saya bilang begitu liar, begitu gila. Penulis menjelaskan di sini. Jadi untuk buku ini saya tidak rekomendasikan buat teman-teman. Akan tetapi jika teman-teman pengen baca, bacalah atas kesadaran diri pribadi, jangan atas rekomendasi saya. Takutnya kalau atas rekomendasi saya, terus kalian ikut dalam artian fatwa-fatwa iblis yang ada di sini, takutnya saya tercatat begitu. Ini atas rekomendasi si Daman begitu. Ya, jadi biar saya juga tidak dapat dosa, silahkan kalian kalau mau baca, bacalah atas kesadaran diri pribadi. Oh, saya pengen baca buku ini atas diri pribadi saya begitu. Jadi jujur, andai kata juga yang terakhir, andai kata juga buku ini istilahnya kayak makanan nih, harus melewati prosedur MUI baru bisa dipasarin dengan label halal. Kayaknya buku ini nggak mungkin dapat label halal begitu, paling haram begitu. Juga andai kata juga istilahnya kalau buku juga punya kayak KPI atau KPI kan, penyiaran gitu, sensor. Jika penerbit punya hal itu, kayaknya buku ini juga nggak mungkin terbit, karena terutama di Indonesia yang mayoritas umat beragama, berat rasanya ketika buku ini bisa lolos terbit dan sampai dipasarkan secara masif dan secara luas. Akan tapi buku ini masih bisa beredar, dan ini udah lama saya cari, cuman dia baru terbit lagi tahun 2003. Ini pun yang nerbitin penerbit di Makassar, Sulawesi. Ya, baru saya tunggu waktu itu saya tunggu ketika buku itu ada di Jawa lah, biar ongkirnya murah. Nah, lama berapa bulan, setengah tahun kayaknya, baru ada salah satu toko buku Akik di Sleman yang menyediakan buku ini di katalognya di Shopee. Baru saya check out, saya baca. Dan buku ini sampai sekarang masih belum bisa saya selesaikan karena yang tadi keras, gila juga, nggak tahu lah. Contohnya salah satu contoh plot twist kalimat di sini ialah dia bilang gini, iblis sama Bahira nih. Jika Adam diusir atas hasutanku, lalu atas hasutan siapa aku diusir dari surga ke bumi? Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi bilang gini, jika Adam diusir atas hasutanku, lalu atas hasutan siapa aku diusir dari surga ke bumi? Jadi saya mikir, oh sekeras itu juga gini. Kan Bahira ini kan dia gambaran seorang manusia, seorang apa yang kita pahami selama ini tentang iblis melalui pelajaran-pelajaran agama begitu. Bahira ini menggambarkan iblis ini ialah seorang yang laknat, terus seorang yang jelek, terus seorang dan lain sebagainya. Lalu iblis bilang gini, iblis ini nanya balik, kalau boleh tahu umur kamu berapa sih? Dia bilang gitu. Umur saya 75 tahun sekarang, kata Bahira. Iblis bilang gini, 75 tahun, ibadahmu kepada Tuhan hanya 75 tahun. Ibadah saya kepada Tuhan 700 juta tahun. Lebih banyak mana gitu. Kamu hanya melihat kejelekan saya saja gitu. Intinya ini perspektif tentang
bagaimana iblis diusir, tapi dari perspektif iblis itu sendiri, bukan dari perspektif yang kita pahami selama ini. Jadi istilahnya melalui suara-suara yang tidak terdengar lah. Ya mungkin hanya itu ya dari buku ini. Sekali lagi tidak saya rekomendasikan. Pokoknya kalau pengen baca atas kesadaran diri pribadi. Mungkin itu saja. Satu lagi ini kayaknya ini minggu depan lah saya review karena belum saya Apa selesaikan. sebut judulnya? Judulnya Mencari Setangkai Daun Surga karya Anton Cournia. Buku ini bukan fiksi tapi esai. Tapi kalau secara gampangnya gini, bagi teman-teman yang pengen belajar esai atau mengetahui esai lebih jauh, mungkin bisa mulai buku ini. Buku ini ringan banget, saking ringannya asik banget buat baca itu se-esai. Temanya ini dibagi menjadi 3 tema Bang Red. 3 bab. Yang pertama dari Praha ke Hindia Lama, terus Saksi Mata, dan bab 3 itu apa kalau nggak salah. Kalau yang Praha ke Hindia Lama ini ialah cerita kita diajak jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri sambil mengenal sastrawan-sastrawan di sana. Tidak sastra ya. Ya. Salah satu yang menjadi bagus buku ini ialah ketika penulis-penulis baru dia melengkapi dengan footnote. Jadi yang pertama ke Praha, terus ke Rusia, ke Ceko, terus nanti ke Jepang mengenal Murakami, lalu ke Kolombia mengenal Gabo, dan lain sebagainya. Jadi kita diajak muter-muter begitu. Jadi kita tahu loh ini penulisnya di negara ini, di belahan dunia ini. Kalau yang bab 2 ini tentang lebih ke Indonesia begitu. Indonesia. Terus yang terakhir masih belum saya baca. Sebenarnya ini udah selesai, cuman ini kedua kalinya saya baca. Jadi untuk teman-teman, kalau ini sangat saya rekomendasikan gitu untuk kalian yang pengen mengenal esai lebih jauh. Kalau secara simpelnya ini gambaran dari beberapa yang dibaca, buku-buku yang dibaca oleh Anton Cournia yang direview saking meluasnya cara beliau mereview sampai bisa menjadi esai. Ya itu kalau gambaran. Jadi dia mengulas esai di sini kayak review, kayak kita mereview gitu. Enak banget. Jadi seolah kita baca fiksi yang nggak ada pengen berhenti begitu, pengen baca terus. Padahal ini bukan fiksi, esai yang dibagi. Ya, yang dibagi menjadi 71 esai dari 381 halaman dan 3 bab. Oke, mungkin ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa sekarang ya? Ada Baikin Ini terakhir. Jangan. Itu aja. atau Baikin kan? Ini terakhir kan. Kenapa gue terakhir habis? Oh saya, terima kasih. Padahal berharap terakhir biar Mbak In duluan gitu. Halo, selamat sore. Jadi yang 2 pekan ini saya baca ada 3, ini masih sedang dibaca. Kemarin ada Mei Salonnya Iin. Kemudian ada Taman Tanpa Aturannya Nur Hadi. Kalau ada yang pernah nonton Alice in Wonderland sama Alice Through the Looking Glass, maka buku ini adalah Alice in Wonderland yang kita tahu, dan buku ini adalah Alice Through the Looking Glass. Film Alice Through the Looking Glass. Yang kedua. Iya, versi kedua. Jadi kalau yang ini agak mengingatkan saya sama cerita-cerita pendek di majalah Bobo. Ada kan cerita-cerita pendeknya itu, rasanya kayak gitu. Jadi rasanya ya kayak jadi Alice yang ngejar-ngejar si kelinci bertopi. Selesai ini terus habis itu balik ke sini tuh kayak, sebenarnya ini duluan sih yang saya baca kemarin, cuman berhenti di tengah jalan dulu, kayak ngambil jeda dulu, terus baca ini, terus balik baca ini lagi tuh kayak, oh gini ya rasanya jadi, mungkin gini rasanya jadi Alice kayak setelah main lama di Alice in Wonderland, di Wonderland gitu, terus kemudian keluar balik lagi ke Wonderland tuh kayak, kan dunianya udah berubah ya ketika dia balik lagi, tuh rasanya kayak wow, saya ditampak realita. Kayak beda jauh antara yang ini, jelas beda jauh karena memang ini tujuannya untuk anak-anak, sama yang ini tuh kayak wah dunia kayak gitu ya. Jadi kayak ternyata kita dari baca buku tuh kayak bisa ngeliat bagaimana Nur Hadi melihat dunia dan menggambarkannya dengan cerita-cerita pendek gitu ya, yang bisa dinikmati juga untuk kita yang dewasa, sama gimana Iin melihat apa yang ada di sekitar dia kemudian disajikan dalam cerita-cerita ini. Terus kayak
oh iya ya bisa begitu ya kayak gitu. Jadi habis baca bukunya Iin tuh kadang baca satu cerpennya Iin tuh butuh jeda kayak 1-2 hari karena kayak beneran mencerna. Oh iya bisa kejadian begini ternyata ya. Oh bisa kejadian begini. Tapi di sisi lain baca bukunya Iin sebenarnya lebih ke saya mencoba menganalisa bagaimana Iin menulis kayak gitu. Jadi kayak lebih ke selain membedah sebagai pembaca, saya membedahnya sebagai orang yang juga suka menulis gitu kan. Jadi kayak ngelihat, oh ternyata hal seperti ini, hal A kayak gitu bisa dituliskan seperti ini kayak gitu. Ada yang kalau yang saya ingat ada 99 tikungan. 99 tikungan itu kayak yang terbayang sama saya adalah pusuk tapi versi 2 kali lipat dari pusuk, karena kan pusuk kurang 99 gitu. Jadi kayak ngebayangin jalan pusuk tuh nggak habis-habis, terus kayak oh ternyata bisa dilihat dari situ ya sudut pandangnya, dilihatnya bukan di awal tapi dilihat di akhir. Kemudian kayak kata orang enggak itu tuh ada 99 tikungan, ya enggak cuma 99 gitu loh, enggak that's kan kita ngelihatnya mungkin kalau kita belum hafal akan ngebayangin kayak banyak ya yang harus kita hafalin Asmaul Husna itu, tapi buat orang yang udah hafal kayak ya lah cuma 99 doang, apa susahnya sih kayak gitu. Jadi membacanya kayak oh iya ada sudut pandang lain yang ternyata oh menarik, oh bisa begini. Jadi ya kayak Alice yang abis balik lagi ke Wonderland tuh, jadi kan ngelihat sudut pandang yang berbeda lagi di Wonderland. Jadi kayak wah beneran main. Nah sementara baca buku ini kayak ya udah kayak ditarik lagi ke dunia nyata, karena ini kumpulan esai atau mungkin lebih ke kumpulan pidato sebenarnya. Judulnya kenapa masa depan kita bergantung pada perpustakaan, membaca dan melamun. Tulisannya di sini ada tulisannya Neil Gaiman, Julian Bagini sama Maggie Graham. Kalau punyanya baru selesai baca tulisannya Neil Gaiman. Kalau tulisannya Neil ini memang isinya pidato dia, jadi emang abis baca tuh kayak ada hal-hal yang saya sebagai lulusan pustakawan bacanya tuh kayak iya ya, sampai garuk-garuk kepala sendiri gitu kayak oh iya kayak gitu ya, kok saya nggak kepikiran kayak gitu loh. Mungkin karena di kampus belajarnya lebih ke teori gitu ya, jadi mikirnya lebih ke teori praktek. Sedangkan ketika dipikirkan dari luar, orang luar kayak oh ternyata begitu ya pemikiran orang gitu. Terlepas dari pertanyaan yang sering saya terima adalah perpustakaan ada jurusannya kayak gitu. Kayak kerja di perpustakaan ngapain aja, kan cuma jaga buku doang. Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan remeh kayak gitu. Jadi baca ini lebih kayak oh ternyata saya emang belum ketemu sama orang yang lebih memahami pekerjaan perpustakawan aja kayak gitu. Jadi wah kayaknya masih kurang ya belajarnya. Jadi merasa justru baca buku yang ini, baca tulisannya Neil Gaiman tuh merasa kayak apa kuliah lagi aja ya gitu. jadi mikirnya gitu, apa kuliah lagi aja ya gitu. Kayak merasa masih insecure aja sama ilmunya gitu habis baca. Sekian dari saya, belum tahu pekan depan akan baca apa, masih random. Terima kasih. Siapa yang belum? Ada aku, Bang Det, sama Bang Det, silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Bang Det. Bukan Bang BI. Ya, kali ini saya mau bahas satu buku pendek saja. Keseluruhan tulisannya, kalau halaman memang ada 100-an, nggak sampai juga. Ini nggak sampai 100 halaman ya. Ini adalah kumpulan esai, judulnya Kisah Kasih dari Dapur, yang ditulis sama Wilda Yanti Salam, orang Sulawesi Selatan. Buku ini terbit tahun Maret 2024, berarti sebulan lagi dia akan berumur berumur 1 tahun, masih baik kayak gitu. Menurut saya pecinta buku-buku tentang gastronomi yang bukan hanya melulu soal bumbu dan segala macam, tapi yang dikaitkan dengan hal-hal yang lebih luas, dari sosial sampai politik gitu. Dan buku ini
buku ini itu memenuhi ekspektasi saya gitu, karena secara garis besar dalam genre bacaan gastronomi saya memang selalu suka buku-buku yang membahas gastronomi kaitannya dengan sosial dan politik, dan ini masuk banget gitu. Ada 10 tulisan pendek di dalamnya dan semua mencoba menghubungkan makanan-makanan yang ada di Makassar itu dengan kondisi sosial yang ada di sana gitu, refleksinya dia. Memang tidak semua ya buku ini menceritakan tentang makanan, tapi ada juga refleksi gitu, refleksi tentang makanan kayak gitu. Jadi buku ini menjadikan area dapur sebagai pintu masuk untuk mengenal dunia sosial dan politik gitu. Kita tahu bahwa sebetulnya daerah dapur itu daerah yang paling mudah terganggu oleh hal-hal yang di luar hal sosial politik. Misalnya soal kebijakan efisiensi, kita lupa yang terganggu itu sebenarnya adalah dapur. Kayak gitu kan, gitu. Dan wilayah dapur itu wilayah untuk menjamu tamu segala macam, di sana semua diproduksi kayak gitu. Nah, hal-hal yang sifat yang seperti itu yang diulik di dalam buku ini. Jadi contoh misalnya ya, ada satu makanan di Makassar, asalnya dari aku lupa di sini ya. Namanya kapurung, yang bahan dasarnya sagu gitu kan, yang kemudian dicampur semua dengan ada ikan segala macam gitu ya. Dia cerita bahwa ada 2 wilayah yang pembuatan kapurungnya tuh berbeda secara prinsip. 2 wilayah ini adalah Luwu dan Bugis gitu. Luwu ini kayak semacam 2 entitas yang kayak tidak saling mengakui bahwa berasal dari satu leluhur yang sama gitu. Sama barangkali mungkin agak keliru, tapi untuk membayangkan gitu kesamaannya kayak orang Sunda kali yang tidak mengakui dirinya orang Jawa misalnya, walaupun di Jawa misalnya kayak gitu-gitulah modelnya Luwu dan Bugis. Nah, si penulisnya ini bapaknya adalah pokoknya antara dua orang tuanya itu, ayah sama ibunya itu campuran Luwu sama Bugis itu gitu. Sehingga dia di rumahnya itu setiap kali pulang merantau itu selalu disajikan kapurung yang ala blasteran gitu, karena kapurung di Bugis sama di Luwu itu berbeda. Nah, jadi sehingga dia bilang bahwa kapurung itu dia prinsipnya seperti orang dewasa yang penuh dengan kompromi gitu. Jadi aku suka gitu, dia membawa pembicaraan soal makanan khususnya kapurung ini ke hal yang lebih jauh gitu. Misalnya bahwa bagaimana kompromi rasa kapurung yang ada di rumahnya gitu kan, antara versi Bugis dengan versi Luwu gitu. Jadi itu kan sebenarnya mempengaruhi ini jadinya kan kayak kehidupan sosial terkecil di lingkungan rumahnya kayak gitu. Ada juga yang misalnya itu satu contoh ya tentang bagaimana dia mengkaitkan satu makanan dengan kondisi sosial. Bahkan dia menulis hal-hal sederhana, misalnya soal penjual bakso kesukaan di kompleksnya. Kemudian dia lebih jauh, dia berefleksi bahwa dulu dia, karena dia dari kampung, dia selalu merasa bahwa bakso itu adalah buatannya orang Jawa gitu. Tapi ketika dia pergi ke kota, dalam hal ini kota Makassar, berubah perspektifnya bahwa ternyata di Makassar ada bakso Toraja, ada bakso Bugis, ada bakso macam-macam gitu yang ternyata bukan hanya orang Jawa. Dan dia juga baru tahu bahwa bakso ternyata juga bukan orang Jawa yang buat. Kayak gitu sebetulnya adalah, makanya dia bilang bahwa kadang dia mencoba membawa diskusi-diskusi soal perdebatan soal misalnya orang Malaysia sama Indonesia yang saling klaim gitu. Dia bilang padahal kita sibuk gitu mencari siapa sebetulnya yang punya, tapi kita lupa membicarakan apa hubungan di antara itu. Kita lupa misalnya hubungannya saling terpengaruhnya, kan itu yang lebih penting. Bukan kemudian saling mengakui, dia bilang bahwa ini makananku, ini tradisiku, ini budayaku, ini tarianku, ini nyanyianku gitu. Padahal kan kebudayaan itu tidak ada yang asli.
ansih nggak ada yang asli, pasti saling mempengaruhi gitu menurut dia. Bakso juga seperti itu gitu. Jadi itu yang aku suka. Bahkan ketika membicarakan soal bakso, lebih jauh dia membicarakan soal bagaimana seandainya tidak ada transmigrasi yang dimana orang Jawa datang ke kampungnya, barangkali selamanya dia tidak akan mengenal bakso. Jadi hal-hal yang seperti itu. Refleksinya yang aku suka itu soal bagaimana ketika dia pergi ke Makassar, dia berambisi untuk memiliki kulkas. Di situ ada refleksi tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan apa yang dimaksud dengan semata-mata karena menurut dia bahwa barangkali ambisi kita untuk memiliki kulkas itu adalah cerminan dari individualisme kota, masyarakat urban yang ingin segalanya serba cepat. Gitu kan kita ingin segalanya segar segala macam gitu, padahal kesegaran nantinya di ending tulisannya dia bilang tidak melulu soal bahwa dia harus masuk di dalam kulkas gitu. Kulkas iya kayak gitu. Jadi dia dari kulkas dia bisa membawa esainya ke hal-hal yang sifatnya reflektif soal bagaimana individu masyarakat urban itu sangat pengen cepat. Makanya apa-apa sekarang bumbunya kan sudah dalam bentuk instan. Gitu kan, bubuk cabai, semua menjadi serba instan. Setidaknya buat aku diajak untuk berhenti oleh dia. Kita berefleksi dulu. Kayak gitu kan, kenapa segala sesuatu menjadi instan gitu. Jadi itulah menurutku buku ini belum selesai sebetulnya aku baca, tapi aku sudah bisa menerka-nerka. Aku baca random, sisanya itu kurang lebih sama warnanya kayak gitu. Dan tadi aku baca ketika saya sama istri tadi jalan-jalan ke Kerandangan di hutan sana membaca buku ini gitu. Jadi setelah membaca buku ini aku pengen banget di NTB sendiri ada cerita-cerita yang sini-sini. Ini kumpulan esai yang sangat menarik gitu. Bahkan cenderung karena aku pernah kuliah di Makassar, setidaknya aku pasti bisa menyerap gitu kan bagaimana langgam orang berbahasa di sana. Dan di sini ada kecenderungan dia memasukkan langgam lisan orang Makassar, cara orang ngomong Makassar gitu kan sehari-harinya ke dalam tulisan gitu. Misalnya aku pergi kan biasanya kalau dalam bahasa lisan aku pergi denganmu misalnya kan. Tapi kalau di sana itu aku pergi sama kamu gitu, kayak gitu modelnya. Jadi gitu yang dia pakai gitu. Setelah baca buku ini aku membayangkan bahwa kayaknya di NTB juga ada orang-orang yang perlu menulis soal bagaimana sih mitologi, kisah-kisah sosial, budaya politik Pelcing, ayam taliwang gitu. Yang ada kan sekadar bumbunya, siapa yang buat segala macam. Tidak ada refleksi di dalam gitu. Jadi kita perlu seperti itu teman-teman. Ini buku yang akan aku selesaikan barangkali malam ini gitu. Oke, itu saja dari saya. Yang belum aku Usama sama Mbak Itin. Oh, ya. Aduh kan. Sorry. Usama mungkin udah siap. Usama, silakan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Usama. Sore, kakak Usama. Di sini ada buku yang pertama Merusak Bumi dari Meja Makan, ditulis oleh M. Faizi. Yang kedua ada buku yang berjudul Korupsi, ditulis oleh Pramudia Anantatur. Yang pertama tentang buku yang berjudul Merusak Bumi dari Meja Makan yang ditulis oleh M. Faizi. Buku yang berjudul Merusak Bumi dari Meja Makan ini merupakan atau adalah buku yang berisikan sekumpulan esai tentang lingkungan hidup. Ditulis membicarakan seputar meja makan dalam kaitannya dengan perusakan lingkungan. M. Faizi membicarakannya dalam dari sudut pandang agama, lingkungan dan budaya. Ditulis oleh M. Faizi, seorang kiai tenaga pengajar di Pondok Pesantren An-Nuqayyah namanya di Sumeneb, Madura. Karya-karya beliau juga sudah banyak diterbitkan baik sebagai karya tunggal maupun sebagai karya rampai bersama penulis-penulis lainnya. Keseluruhan buku ini sebenarnya membicarakan tentang lingkungan hidup
apa? Aduh bingung saya nih. Misalnya di dalam salah satu esainya yang berjudul esai sebelum makan. Di dalam esai yang berjudul esai sebelum makan ini yang dibicarakan yang pertama adalah tentang anjuran untuk menghargai makanan dan larangan untuk mubazir dalam Islam, dalam agama Islam. Terus yang kedua yaitu tentang internalisasi nilai melalui personifikasi yang dilakukan oleh nenek kita dulu sewaktu kecil, atau nenek atau kakek kita dulu, atau orang tua kita sewaktu kecil. Misalnya contohnya ketika hendak mencuci tangan itu kan sering nenek kita tuh apa menganjurkan atau melarang kita untuk jangan menyisakan sebutir nasi pun di piring. Nah, menurut beliau ternyata nenek moyang kita tuh telah menyelupkan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan sekaligus. Mungkin ketika kita masih kecil mungkin nenek kita belum mikirnya bahwa kita tuh belum tidak butuh alasan rasional. Terus yang ketiga di esainya ini dia membahas tentang bertambahnya populasi di bumi. Oh ya, dalam hukum lingkungan itu salah satu penyebab kerusakan lingkungan itu yakni adalah bertambahnya populasi, yang dimana kalau populasi bertambah, kebutuhan pangan, papan dan sandang pun ikut bertambah. Nah, akibat dari itu akan terjadi alih fungsi lahan, di mana bisa menimbulkan atau bisa menyebabkan deforestasi atau pengalih fungsian lahan yang sebenarnya tidak untuk itu tapi terpaksa untuk itu. Yang keempat, ini dia bahas tentang pernyataan dari Elizabeth Wright menulis dalam National Geographic bahwa limbah makanan yang dibuang orang jika dikumpulkan dan dijadikan sebuah negara akan menjadi penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Di sini juga dia bilang di seluruh dunia, tulisnya produksi makanan yang terbuang dalam setahun dapat menghabiskan air sebanyak aliran sungai Volga, sungai terbesar di Eropa, juga selama setahun. Pada intinya, keseluruhan buku ini membahas tentang mubazir. Bagaimana kita harus menghargai makanan, bahwa hal-hal besar yang hal-hal besar itu dimulai dari hal-hal kecil. Seperti kerusakan lingkungan yang terjadi belakangan ini itu dimulai dari hal-hal kecil. Analoginya seperti saya membuang satu sampah, kata seorang, tapi yang bilang gitu banyaknya 7 miliar. Jadi menurutnya kita harus dia mengajak kita untuk bertafakur dan bermuhasabah gitu. Ya, seperti itu. Terus yang kedua ini apa nih? Ini saya baca sekilas saja ini. Oh ya. Korupsi, judulnya korupsi, ditulis oleh Pramudia Anantatur. Apa ya? Buku ini bercerita tentang orang yang berkorupsi, Pak. Orang yang bakir. Nah, ini buku ini menceritakan seorang pegawai negeri yang bernama si Bakir. Dia hidup bersama keluarganya, satu istri dengan 4 orang anak, Bang ya. 4 orang anak. Dulu waktu awal-awal dia jadi pegawai negeri, si Bakir nih hidupnya aman-aman aja, tapi setelah ada inflasi, membuat ekonominya kritis gitu. Dari lama dia melihat bahwa banyak juga teman-temannya atau rekan-rekannya sebagai pegawai juga banyak yang korupsi. Toh mereka aman-aman aja kan, mereka aman-aman saja. Dan kemudian dia pun timbullah niat untuk berkorupsi.
Akhirnya dia melakukan korupsi dan akhirnya dia kecanduan dan ketangkep polisi. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Baik. Ais. Oke. Halo teman-teman. Perkenalkan aku Ais. Jadi aku sudah membaca buku karangannya John Steinbeck yang judulnya Dataran Tortilla yang kemarin aku ulas dan yang 2 minggu lalu, tapi udah selesai. Buku itu lebih bercerita memang sih latarnya dataran Tortilla, tapi fokus pada sebuah rumah yang mana itu ditinggali oleh sahabat-sahabat miskin, tapi makin lama cerita itu makin terasa sedih gitu karena banyak porak-poranda di rumah itu, dan lalu rumah itu kebakaran dan orang-orang pergi dari rumah itu. Mereka pergi dengan tujuannya masing-masing dan tidak melihat satu sama lain gitu. Minggu ini aku membaca Fyodor Dostoevsky yang judulnya Kejahatan dan Hukuman. Aku sebenarnya tertarik baca buku ini awalnya karena Cindy yang dia beberapa minggu datang ke sini, dan karena dia sedang baca buku ini jadi kok kayak ya temannya Bang Ziki. Dia tertarik baca buku ini karena katanya nama Fyodor ini mengingatkan dia pada suatu anime, tapi dan dia kan karena bacanya awalnya itu Wattpad gitu ya, tapi tiba-tiba baca ini dan dia merasa langsung berat gitu. Tapi kayak aku jadi penasaran emang seberat apa? Seberat apa? Maksudnya kalau memang dari Wattpad terus langsung baca buku Iya. rasa terjun bebas. Iya. Jadi kalau buku ini Kejahatan dan Hukuman terjemahannya oke gitu. Mungkin dibandingkan dengan The Gambler itu, mungkin karena juga ini lebih penerjemahnya sangat jago gitu. Terlebih karena terbitan Kakak Tua ini sangat terpercaya ya untuk buku terjemahan gitu. Dan buku ini lebih fokus ke keadaan psikologi tokoh gitu, dibandingkan dengan John Steinbeck yang fokus pada latar dan orang-orang. Buku ini fokus pada psikologi tokoh utamanya bernama Raskolnikov. Dia membunuh seorang janda nenek-nenek gitu, dan kemudian dia mengalami gangguan psikologi. dia kayak apa? Ingin mengakui kesalahannya tapi di sisi lain dia takut gitu. Jadi itu kayak pergolakan batinnya itu sangat kuat dan kayak ini. Dan makin lama itu dia kayak semacam tokoh yang dia tiba-tiba bersemangat, terus tiba-tiba lesu, tiba-tiba kayak apa ya, sakit jiwa, lama-lama sakit jiwa, dan itu tergambarkan dari narasi yang detail banget gitu, seolah-olah aku yang sebagai pembaca merasakan hal itu dan aku merasa lesu juga baca ini, tapi di satu sisi tetap penasaran. Jadi semacam penyiksaan yang enak gitu untuk membaca ini. Ya, menyiksa tapi enak gitu. Kayak gitu. Aku baru sampai di halaman 300-an. Jadi sejauh ini tentang itu sih yang aku baca. Masih sampai pada dia menceritakan ke sahabatnya tanda-tanda gitu. Tapi ya nantilah ya saya ceritakan lagi di pertemuan selanjutnya kalau sudah selesai. Sekian dari aku. Oke, Mbak In teh ya. Dia enggak bawa buku soalnya. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi aku akan membahas garis besar 2 buku yang aku selesaikan 2 minggu ini ya. Yang satu nih penulis Tiongkok, kumpulan cerpen. Ini juga kumpulan cerpen, tapi ini penulis Indonesia yang menggunakan latar Jepang gitu di seluruh cerpennya gitu. Aku mulai dari sini dulu. Hal-hal yang
paling kelihatan dari buku ini adalah ketegangan antara yang konkret dengan yang ideal, bayangan ideal. Yang konkret itu bagaimana dia dengan sangat jeli dan rapi dan halus mendeskripsikan alam sebagaimana kita sering temukan di karya-karya sastra Jepang. Itu latar alamnya kuat ya, terutama yang sastra era lama gitu, era-era Kawabata, Mishima. Nah, itu di situ jadi kita benar-benar merasakan kayak gimana daun itu jatuh, bunga sakura itu gugur gitu. Pokoknya hal-hal konkret semacam itu, angin berhembus dan sebagainya, itu dia bagus sekali dan itu bertegangan dengan bayangan ideal atau idea yang dibawa tokoh-tokohnya ini, yaitu tentang cinta tak bersyarat kayak gitu, pengorbanan, terus kesetiaan tak bersyarat gitu. Pokoknya sangat ideal dah. Jadi dia kayak aku nggak tahu ya, mungkin dia ingin menangkap core inti yang sering kita temukan di cerita-cerita Jepang, terutama tentang keganjilan. Tapi aku pikir dengan ketegangannya antara yang konkret dengan yang ideal itu, dia seperti ada kayak ada batas rasanya di tengah-tengahnya itu. Jadi kayak dia tidak begitu menyatu gitu. Beda sama kalau aku baca karya Murakami, meskipun dia Jepang, kebudayaan Jepang, tapi aku merasa satu gitu. Apa yang kurasakan dengan tokoh-tokohnya itu satu gitu. Nah, tapi di sini tidak gitu. Jadi ya mungkin karena itu, dan mungkin juga karena latar yang dipilih ya, latar waktunya yang dia pilih ini kan, dia nggak tahu ya apa karena pilihan editornya. Di sini ada yang kayak dia berlatar kerajaan gitu, kayak semacam Jepang era lama. Dan di sini ada yang kayak sangat kontemporer gitu. Kayak di sini kayak ada tokoh kayak samurai gitu, tapi di cerpen berikutnya ada settingnya Tokyo modern, terus kafe dengan baristanya dan gitu. Jadi itu juga kayak membuat kayak patahan antara, ya aku pikir mungkin dia kayak ingin menangkap, kalau teman-teman pernah membaca karya Kawabata, kayak mau menangkap itu dari sisi deskripsi alamnya dan sebagainya, atau juga dia ingin menangkap keganjilan yang seperti sering tampil di karya-karya sastra Jepang pada umumnya. Tapi itu karena ketegangan antara yang konkret dengan yang bayangan ideal, terus dia tidak menyatu, dan juga susunan latar tiap cerpennya itu sangat jauh gitu, tiba-tiba melompat gitu. Jadi kayak dia dan aku kan juga baca ya cerpen-cerpennya bagus nih di Tempo. Nah, menurutku yang di cerpen-cerpennya di Tempo itu lebih Jepangnya, lebih masuk ketimbang yang ini. Nggak tahu ya, mungkin ini karena cerpen-cerpen lamanya, mungkin cerpen-cerpen awalnya di mana dia mencoba menulis yang berlatar Jepang gitu, mungkin karena itu ya. Nah, kalau yang ini justru kesamaan antara dua ini, aku pikir dia sama-sama menampilkan sesuatu yang ideal atau yang ajaib lah kalau kita bisa lihat. Nah, tapi aku justru keajaiban antara dua keajaiban yang dihadirkan di sini tuh, ajaib versi ini yang aku masuk gitu. Maksudnya di mana ada deskripsi orang bisa memindahkan gunung gitu dan sebagainya. Terus orang bisa pergi ke bulan, tapi dia masuk gitu. Karena dia kayak semacam membuat analogi gitu. Analogi tentang kebobrokan pemerintahan, dan itu lewat dongeng. Ini kan sebenarnya dia Luxun ini dia mengembangkan dongeng-dongeng Cina gitu kan. Tapi dengan pendekatan yang lebih relevan dengan isu-isu politik pada masa itu gitu. Nah, jadi dua buku ini sama-sama menampilkan sesuatu yang ideal, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang buat kita masa sih ada yang kayak gitu. Tapi keajaibannya itu pada ini aku lebih bisa masuk ya, terutama karena dia isunya langsung relevan ya, meskipun dia menggunakan medium semacam dongeng gitu. Ya, tapi dua-duanya aku nikmati sih, karena ya seperti aku bilang di sini terutama tentang konkretisasinya itu nyata, tentang terutama alam, penggambaran alamnya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Apa lagi yang belum? Siba.
Langsung 3 buku Bang. Bukan satu tiba-tiba. Halo teman-teman. Halo kakak. Ya, saya pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menceritakan kembali buku yang pernah saya baca. Ini buku Kunto yang keberapa yang terakhir saya baca ya. Judulnya itu Mantra Penjina Ular. Ini dari karya-karya Kunto sebelumnya. Mungkin karena dia berlatar Jawa ya, jadi kental sekali Jawanya, kejawaannya itu kental sekali. Terus latarnya juga 97, jadi di masa-masa Orba mau tumbang. Jadi kesan-kesan politiknya itu kuat juga begitu. Itu yang saya tangkap termasuk pada tokohnya yang bernama Abu Kasan Sapari ini, yang dia adalah seorang anak yang kemudian pada masa dewasanya, pada umur yang cukup, dia menjadi seorang dalang pokoknya. Ya, dia jadi dalang. Kemudian karena saat itu jadi ada masa ketika seni itu dianggap sebagai salah satu alat untuk mempropaganda untuk politik. Jadi ada dua kubu saat itu yang kemudian menganggap dirinya seni itu tidak boleh dicampur adukan dengan politik. Seni itu untuk seni begitu. Nah, ini digambarkan di sini, di mana Abu Kasan Sapari sebagai tokoh utamanya itu sebagai dalang yang muda dan berbakat itu harus dilema begitu, karena dia juga punya pandangan politik sendiri begitu. Nah, jadi ada metafora yang bagus sekali di sini. Jadi di desa itu ada pohon beringin yang sudah berdiri cukup lama, berpuluh tahun. Namun pada suatu masa musim kemarau, tiba-tiba ada angin ribut, pokoknya musim tiba-tiba kayak hujan dan musim begitu, terus si pohon beringinnya itu tumbang setelah sekian lama berdiri. Jadi itu kayak menurutku metafora untuk menggambarkan 98 tuh. Jadi pohon beringin itu tahulah menggambarkan satu partai begitu yang kemudian ambruk begitu. Tahulah partai apa itu. Nah, itu yang metafora yang cukup bagus menurutku. Dia menggambarkan tiba-tiba kok musim kemarau kok ada angin, hujan ribut begitu, tiba-tiba langsung tumbang begitu. Setelah berpuluh-puluh tahun beringin ini berdiri begitu. Jadi cukup menarik menurutku. Ini karya Kunto yang aku kira dari judulnya dan dari covernya, sampulnya kayak ini buku yang kurang menarik begitu, tapi setelah setelah membacanya jadi beda pandangan saya. Dan ini sebenarnya Mantra Penjina Ular ini awalnya itu ada seorang yang nggak tahu, tiba-tiba dia ngasih mantra kepada si Abu Kasan Sapari, penjina ular. Tapi syaratnya adalah si Abu tidak boleh membunuh ular. Kalau dia melihat orang sedang membunuh ular, dia harus hentikan. Dan dia ini kayak punya semacam karena dia punya mantra begitu, dia bisa membuat ular itu jinak begitu. Jadi ilmu itu kemudian pada akhirnya dia harus lepas begitu. Tapi katanya syaratnya kalau mau lepas mantra ini, dia harus semacam mewariskan kepada orang lain. Kalau mau selamat si orang yang telah menerima mantra penjina ular ini. Misalnya saya menerima mantra itu, kalau saya mau selamat dan tidak mau memakai mantra itu lagi, saya harus tularkan ke orang lain begitu. Itu syaratnya. Jadi mantra ini tidak boleh putus begitu, harus tetap berjalan. Nah, itu makanya dia judulnya itu Mantra Penjina Ular. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk review ini. Banyak satu lagi karya Kunto yang belum saya baca, itu Pasar ya, tapi agak terlalu tebal. Ya, itu aja, terima kasih. Oke, teman-teman, semuanya sudah memaparkan bacaan masing-masing, dan sepertinya mulai berkembang ya, dengan teman-teman mulai menantang diri dan bacaannya jadi lebih luas, makin lebar. Mungkin karena kita saling mengaruhi sama satu sama lain dengan rekomendasi ini. Ya. Oke, sekian dari bincang buku keempat ini. Selanjutnya kita bisa diskusi bebas tentang terkait buku-buku yang sudah telah dibaca ataupun menyangkut buku yang lain. Sampai jumpa di bincang buku 2 minggu berikutnya. Yeay!